kembali lagi di channel Terence Wee Channel. Ya, kalau misal kalian ngikutin dari grup Telegram aku dari awal sampai sekarang, itu banyak banget yang minta atau request tentang bikin konten yang GPU yang murah-murah. Nah, salah satunya yang ada di depanku sekarang, ini adalah GPU yang aku bisa bilang murah-murah dengan harga 1 jutaan. Dan ya, nggak usah pakai basa-basi lagi, ini aku kenalin dua GPU aku yang aku beli khusus kalian. Ya, jadi ini adalah GTX 1050 yang non TI yang aku beli sekitar harganya 1 jutaan. Tapi kalau di Indonesia ya kurang lebih sama kan yang non TI ya guys. Dan yang ini adalah GT 640 yang RAM-nya juga 2 GB. Jadi keduanya ini punya RAM yang 2 GB. Dan menurut kalian ini worth it nggak ya? Ya, kita langsung bahas di video ini ya guys. Dan langsung aja kita langsung masuk ke komputer aku. Di sini aku bakal buka komparasi harga dulu dari kedua GPU ini. Yang pertama aku bakal search di Tokopedia. Iya. Aduh, salah ketik guys. Oke, langsung aja kita buka Tokopedia dan kita langsung lihat harga dari kedua GPU ini. Dan langsung kita ketik GTX 1050. Ya, yang bukan TI. Jadi GTX 1050 yang RAM-nya cuma 2 GB doang guys. Dan ini aku langsung search ke bagian menu bekas yang ada di sini. Dan ya kan harganya 1 jutaan, 1.950, 1,8, 1,3, 2 juta, 1,8, dan menurut aku sih ini masih lumayan mahal ya guys. Soalnya kalau di Taiwan harga ini udah 1,5an, 1,5 ke bawah, dan aku kemarin beli itu pas di harga 1 juta. Selain GTX 1050 guys, kita langsung membandingkan harga yang GPU ini. Ya, ini adalah GPU GT 640 yang 2 GB RAM juga. GPU ini emang agak sedikit lama, tapi nggak masalah buat kalian yang mau awal-awal coba mining, ya nggak ada salahnya buat coba-coba kan. Dan ya GPU ini juga kalian bisa pakai untuk gaming, untuk multitasking, dan lain sebagainya. Dan langsung aja kita search harganya, kita langsung lihat harga dari GT 640. Oke. Dan langsung kita ketik kondisi bekas di sini, dan ya sesuai dugaan harganya udah murah banget. Ya, tapi aku nggak tahu ini worth it apa enggak, tapi ntar kita bakal sama-sama komparasi bagian GTX 1050 ini sama yang bagian GT 640 ini guys. Dan ya, asal kalian tahu guys, GT 640 itu banyak banget yang fake, banyak banget yang palsu. Jadi pastiin kalau misalnya kalian mau beli, kalian harus betul-betul tanya sellernya, dan kalian juga harus tahu gimana cara belinya. Kalau ini GT 640 aku beli tuh modelnya kayak gini guys ya. Ya, bisa kalian lihat di sini, ini ada GT 640. Nah, di sini kalian bisa lihat harganya itu mencapai 450.000, tapi ini palsu juga seharusnya. Tapi aku nggak tahu ya guys, ini palsu apa enggak. Tapi yang jelas ini harganya udah murah. Ya, ini sekitar 500.000, dan ini kelihatannya sama kayak apa yang aku punya kan, yang ini. Oke, yang ini kelihatan oke, dan ya betul banget 500.000. Karena aku beli ini juga harganya 400.000-an guys. Jadi ya menurut aku sih masih oke sih ini. Nah, yang kedua, aku ingin mengkomparasikan dua GPU ini dengan hash rate-nya. Ya, langsung aja kita buka di Miner Start. Ini biasa aku ngecek hash rate juga di sini, guys. Miner Start Hardware, oh ya ini, GTX 1050, pasti ini 1050 ya, guys. Dan ya, yang bisa kalian lihat di sini, ini adalah GTX 1050 dengan algoritma yang bermacam-macam. Jadi total yang bisa di mining itu ada 118 algoritma dan juga 357 koin. Tapi balik lagi ini nggak 100% akurat ya guys. Soalnya guys, biasanya yang kayak gini tuh belum tentu diupdate setiap saat. Jadi ntar aku bakal langsung kasih kalian yang akurat-akurat aja. Dan ya, yang bisa kalian lihat sini, kalau misal dulu kita bisa mining pakai Ethereum, sekarang udah nggak bisa guys. Tapi kalau misal kita mau tahu hash rate-nya berapa sih di GTX 1050 ini, yaitu 12,53 MHz. Ini mungkin beberapa tahun yang lalu, bisa setahun yang lalu ataupun 2 tahun yang lalu. Dan pastinya sekarang kalau misal kalian mau mining Ethereum klasik, pasti udah nggak bisa pakai GPU ini, apalagi pakai GPU ini yang versinya lebih lama guys. Dan sekarang kita akan mengkomparasikan dengan GT 640 ini guys. Kita langsung change ke bagian sini dan kita langsung cari ke GT 640, dan ya berarti GT 640 udah nggak bisa dipakai buat mining guys. Jadi ini khusus buat kalian yang emang mau buat GPU masukin ke komputer kalian, yang penting ada GPU dan yang penting bisa main game, yaitu GPU GT 640 ini guys.
Jadi ya kalau misal kalian mau mining pakai GT 640 ya udah nggak bisa guys. Jadi ya semua terserah kalian mau beli apa enggak ya guys. Nah, kita langsung masuk ke bagian dark size-nya di sini. Jadi dark size itu guys, itu yang menentukan apakah GPU kita ini layak untuk di mining apa enggak. Soalnya kalau misal dark size-nya dari Ethereum sendiri itu udah lebih dari 4 GB. Jadi kalau misal kalian punya GPU 4 GB, kalian juga bisa sih mining Ethereum cuma 4 GB doang, tapi hash rate-nya berkurang menjadi setengah. Oke, kita langsung aja cek di bagian sini dark size-nya dan lihat di sini Ethereum udah mencapai 4,3 GB, ELA 3,3 dan ini semuanya lebih dari 2 GB. Kita cari koin apa yang bisa di mining dengan RAM yang kurang dari 2 GB. Yang bisa kalian lihat di sini ini adalah RAM yang 2 GB, 3 GB, 4 GB, 5 GB, 6 GB dan 8 GB. Dan yang 2 GB Ego udah nggak bisa karena dia udah melewati tahap yang 2 GB. Jadi ya kalau misalnya kalian mau mining Ergo ataupun Ravencoin itu pastinya udah nggak bisa di GTX ini, apalagi yang GT 640 ini guys. Dan langsung aja kita cari, oh ini masih bisa guys, tapi ini 25 Juli bakal melewati tahap yang 2 GB. Jadi setelah tanggal 25 Juli kalian udah nggak bisa mining koin Tegras Coin ini guys. Dan langsung aja kita cari, oh ini kalian bisa mining Dubai X Ubik, Tesla Fund, Sagesit. Dan sejujurnya aku nggak tahu ini koin apa, dan kalau misal kalian mau mainin koin yang kayak gini-gini, itu menurut aku sih kalian agak kesusahan untuk menemukan walletnya. Jadi ya daripada kalian bikin wallet dan ujung-ujungnya lupa password, jadi aku ya nggak mau saranin kalian buat main koin yang kayak ginian. Jadi aku langsung saranin ke kalian langsung pakai aplikasi NiceHash aja. Jadi di aplikasi NiceHash itu aplikasi yang udah bisa otomatis pilihin kita algoritma mau apa, koinnya mau apa, dan kita udah pasti dapat koin berupa Bitcoin. Jadi langsung aja kita cek ke bagian NiceHash saja guys. Ya, yang bisa kalian lihat di sini ini adalah komputer aku dan aku akan buka MSI Afterburner untuk memastikan ke kalian bahwa GPU aku pakai adalah GTX 1050. Dan yang kalian bisa lihat di sini aku pakai GTX 1050 yang non TI, jadi aku cuma pakai yang 2 GB RAM-nya. Dan di sini aku pakai fan speed-nya, aku atur menjadi 100% supaya dingin guys. Soalnya punya aku sekarang ini cuma satu fan atau single fan, jadi aku takut dia overheat atau panas. Dan untuk memory clock-nya sendiri, ini kalau awal dia akan 0. Dan aku di sini bakal bikin itu menjadi 50% dulu biar nggak crash. Jadi aku akan bikin jadi 500-an. Ya, kayak gini nggak apa-apa. Untuk fan speed-nya 100% dan untuk power limit-nya juga 100%. Oke, habis itu kita ketik OK dan ya langsung aja kita close MSI Afterburner-nya dan kita akan masuk ke bagian NiceHash di sini. Ya, langkah pertama yang kalian harus lakuin di NiceHash yaitu kalian harus masuk ke bagian plugin yang ada di sini dan kalian harus install algoritma yang ada di sini. Nah, contoh di caseku sekarang, aku cuma bisa install yang bagian yang udah aku install. Sisanya berarti dia nggak bisa kebaca. Soalnya GPU aku pakai itu masih memiliki RAM yang kecil banget, yaitu 2 GB. Dan untuk bagian benchmark di sini, aku akan masuk ke bagian panel di sini dan ya ini adalah salah satu algoritma yaitu ZHash yang aku bisa install di bagian GPU ku ini. Dan ya langsung masuk ke device dan untuk mastiin lagi ya ini aku pakai GTX 1050 lagi dan aku akan langsung start mining. Dan ya ini dia lagi mulai mining dan hash rate yang dihasilkan tuh 8,72 I per S. Nggak tahu bacanya apa guys. Yang tahu bisa langsung tulis di kolom komentar ya guys. Tapi aku nggak tahu apa ini. Dan ya kita bisa ngedapetin sekitar 0,4 per hari. Jadi bayangin kalau misalnya kalian 30 hari, kalian bisa ngedapetin sekitar $15 dalam 1 bulan. Ya, masalah cukup apa enggak itu relatif, tapi buat kalian yang mau mencoba, nggak ada salahnya buat mencoba. Kalau misal kalian bisa ngedapetin 0,4 USD per day ya, udah oke kok harusnya. Nah, jadi gimana guys? Jadi menurut kalian, apakah worth it buat beli GTX 1050 ini ataupun beli GT yang 640 ini? Kalau menurut kalian worth it, nggak apa-apa kalian beli. Tapi kalau menurut kalian nggak worth it dengan mining profitability-nya yang dihasilkan dari NiceHash sendiri, yaitu sekitar 0,4 USD per hari, ya nggak masalah, kalian tetap bisa coba-coba pakai 2 GPU ini guys. Salah, bukan GPU ini, karena GPU udah nggak bisa guys, jadi aku akan minggirkan dulu. Dan ya kita akan fokus ke bahas yang GTX 1050 ini guys. Jadi ya balik lagi itu terserah kalian, kalau misal kalian budgetnya betul-betul yang pas-pasan atau yang pas budget banget, ya aku nggak saranin kalian buat ngambil yang
GPU yang mahal-mahal. Soalnya kan ya buat apa kita maksain kehendak kita, tapi ujung-ujungnya ya kita sendiri yang minta kesusahan kan. Jadi aku saranin kalian kalau misal kalian punya uang dengan budget misal kurang dari 2 juta ya kalian bisa beli GPU yang ini, atau misal kalian punya budget yang lebih kalian bisa beli yang 1050 yang Ti. Karena dengan RAM yang 4 GB itu guys, itu kalian bisa mining banyak koin yang seperti aku tunjukkan tadi. Yaitu kalian bisa mining koin Ergo yang lagi hype-nya saat ini, ataupun kalian bisa mining Raven Coin, Ethereum Classic, dan masih banyak koin yang masih bisa di mining dengan RAM yang 4 GB. Tapi ya nggak masalah. Buat pemula, kalian cuma mau coba bikin PC dengan budget yang pas-pasan, nggak ada salahnya buat coba dulu pakai GTX 1050 ini. Tapi ingat ya guys, semua tuh berbalik kepada diri kalian sendiri. Kalau misal kalian mau coba ya oke, kalau misal kalian merasa ini nggak worth it, ya udah nggak masalah. Soalnya kalau misal kalian beli GTX 1050 ini itu betul-betul irit daya banget guys. Lihat di sini. Ini nggak ada colokan 6 pin atau 8 pin dari powernya sendiri. Jadi ya menurut aku ini oke. Dan ya mungkin cukup sekian dulu videoku bisa bikin kali ini. Buat kalian yang belum like, comment, dan subscribe video aku, bisa langsung subscribe dulu. Soalnya dengan kalian subscribe aku bisa menjadi lebih semangat. Dan ya, bye bye guys.